Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurzakia Dinata dengan NIM 15036210094. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai project based learning pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Adapun untuk yang akan saya jelaskan nantinya itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengertian, lalu yang kedua adalah kesamaan atau persamaannya, lalu ada perbedaan dari beberapa jurnal, lalu ada hal menarik, dan yang terakhir ada hal yang didapat dari jurnal tersebut. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu adalah pengertian dari project based learning itu sendiri. Jadi, pembelajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran dengan bebas tugas proyek atau kegiatan sebagai sarana prasarana itu adalah pengertiannya. Hal itu dicantumkan dalam jurnal yang ditulis oleh Syahri B dan lain-lain pada tahun 2022. Sehingga materi yang diberikan bukan hanya berupa teori yang diberikan kepada pendidik gitu. Jadi ada feedbacknya atau ada tugas berbentuk project yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya adalah kesamaan dari beberapa jurnal mengenai project based learning. Untuk kesamaan itu di sini kita mengambil pada kelebihan dari project based learning ini. Yang pertama, kelebihan project based learning diantaranya adalah metode pembelajaran berbasis proyek pada pendidikan kejuruan berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar karena dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jadi saat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar pun menghasilkan penilaian siswa atau evaluasi siswa yang tinggi. Lalu metode pembelajaran berbasis proyek pada pendidikan kejuruan berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar karena dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada siswa. Jadi selain memberikan motivasi yang tinggi, project based learning ini juga membuat siswa untuk dapat meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya, metode pembelajaran based learning berbasis proyek, metode pembelajaran berbasis proyek pada pendidikan kejuruan berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar karena dapat mengaktifkan siswa dalam belajar sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi tadi ada 3 untuk hasilnya itu. Yang pertama, melalui motivasi belajar siswa yang tinggi, lalu yang kedua itu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa, lalu yang ketiga itu dia ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman dan mudah digunakan. Hal tersebut dicantumkan dalam jurnal yang ditulis oleh Fadilah R dan yang lain-lain pada tahun 2021. Selanjutnya adalah kelebihan juga dari project based learning ini, yaitu project based learning lebih mampu mengembangkan self-dependence mahasiswa dan juga rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan satu kegiatan gitu. Jadi dari tugas yang diberikan, mereka dapat bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Hal itu dicantumkan dalam jurnal yang ditulis oleh Fatur Rahman M dan lain-lain pada tahun 2017. Itu merupakan beberapa kesamaan yang berisi dari kelebihan project based learning pada beberapa jurnal yang sudah saya baca. Selanjutnya adalah perbedaan dari beberapa jurnal yang saya baca. Hal ini tercantum kekurangan dari project based learning. Jadi pada jurnal yang pertama saya baca itu adalah kekurangan project based learning diantaranya adalah kurang terpantaunya peran individu mahasiswa dalam project, tim, dan juga kemungkinan tidak adanya jiwa kepemimpinan atau bahkan kompetensi sosial dalam proses belajar mandiri mereka. Kompetensi didaktik dan manajerial dosen dalam mengawal kerja tim mahasiswa juga cenderung kurang dalam PBL.
Jadi kekurangan dari project based learning yang dicantumkan dalam jurnal tadi itu, jurnal yang ditulis oleh Muam A pada tahun 2017, yaitu yang pertama, mahasiswa atau siswa itu tidak terpantau gitu peran individunya, karena kerjasama tim yang mungkin orang yang bekerjanya hanya itu saja. Untuk juga tidak ada jiwa kepemimpinan karena mungkin anggota yang lain itu tidak banyak berkontribusi dalam tugas tersebut. Lalu kurang terpantau oleh dosen masing-masingnya itu, dan yang terakhir itu dosen kurang mengawal kerjasama tim tersebut. Oke, selanjutnya di sini letak perbedaannya. Pada jurnal selanjutnya yang saya baca, yaitu seorang dosen mampu lebih dekat dalam membimbing mahasiswa menyelesaikan proyeknya. Selain juga akan mendapatkan kepuasan ketika mahasiswa mampu menyelesaikan proyek karena hasil coachingnya, dan dengan PBL seorang dosen mampu memberikan tugas yang bermakna dan relevan baik dengan materi maupun dengan kebutuhan praktis tempat kerja. Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL akan menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik yang aktif dalam menggali, mengeksplorasi maupun menyampaikan ide-ide yang mereka miliki untuk menyelesaikan proyek yang diberikan oleh dosen. Hal itu dicantumkan dalam jurnal yang ditulis oleh Fathur Rahman M dan lain-lain pada tahun 2017. Perbedaannya adalah yang pertama tadi, di jurnal yang pertama disebutkan bahwa kurangnya peran individu setiap mahasiswa. Namun di jurnal yang kedua ini dicantumkan bahwa setiap mahasiswa bahkan dia lebih aktif dalam menggali, mengeksplorasi maupun menyampaikan ide-ide yang mereka miliki gitu pada PJBL ini. Sedangkan untuk dalam sisi dosennya itu sendiri juga, untuk jurnal yang pertama tadi disebutkan bahwa dosen itu beliau kurang dapat memantau kerjasama tim. Namun pada jurnal yang kedua dijelaskan bahwa dosen dapat membimbing secara intens pada kerjasama tim ini pada saat proyek ini berlangsung. Baik, selanjutnya adalah hal menarik dari jurnal yang saya baca. Usaha guna menunjang berlangsungnya pembelajaran berbasis proyek dibutuhkan pendekatan pembelajaran terkait dengan kehidupan sehari-hari. Suatu metode yang bisa dipakai mengenai kegiatan proyek adalah melalui pendekatan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Penerapan pendekatan ini menggabungkan tiap bagian STEAM ke dalam pembelajaran berbasis proyek. Hal ini dicantumkan dalam jurnal yang ditulis oleh Cahyani GP dan Sulastri S pada tahun 2021. Jadi, hal yang menarik dalam jurnal ini adalah metode PJBL ini dapat mengenakan kegiatan proyek melalui pendekatan STEAM gitu. Dari kata STEAM-nya itu yaitu science, jadi PJBL ini bisa memasukkan dalam aspek science, lalu dapat memasukkan dalam aspek teknologinya juga, lalu engineering-nya, lalu art dan mathematics. Jadi semua bisa tercantum dalam PJBL ini gitu. Dalam metode PJBL ini. Selanjutnya adalah hal yang didapat dari metode beberapa jurnal yang saya baca. Menurut beberapa jurnal yang sudah disebutkan isinya tadi, model pembelajaran project based learning ini sudah sesuai bila digunakan di masa sekarang karena dapat mengasah kemampuan peserta didik baik soft skill maupun hard skill. Namun untuk lebih baik lagi bila pemberian tugas kelompok harus beserta pembagian tugas per orangnya agar peserta didik dapat bertanggung jawab dengan apa yang harus mereka kerjakan gitu. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah saya baca semua, project based learning ini sudah sesuai dan sudah mumpuni untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Namun tetap saja akan ada yang kurang bila hal ini tidak dilakukan, yaitu pembagian tugas atau pembagian peran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jadi dalam satu kelompok itu
setiap orangnya memiliki perannya masing-masing, setiap orangnya memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan proyek tersebut gitu, sehingga tidak ada mahasiswa atau siswa yang hanya timnya melakukannya hanya orang itu saja dan yang lainnya tidak mengerjakan gitu. Sehingga jika hal itu sudah dilaksanakan semua, maka project based learning ini akan terasa dampak positifnya, yaitu mengembangkan hard skill dan soft skill peserta didik dan juga keahlian semuanya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan pada hasil tugas strategi dan media pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.